Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Pembahasan usul fikih kita kali ini membahas mengenai ijtihad. Pengertian ijtihad secara bahasa, ijtihad berasal dari kata ijtihada yajtahidu ijtihad, artinya bersungguh-sungguh dalam menggunakan tenaga baik fisik maupun pikiran. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ijtihad adalah upaya untuk mendapatkan huruf syarak dari dalil yang terperinci. Menurut Muhammad Abu Zahra, ijtihad adalah upaya untuk mencapai suatu perkara atau perbuatan dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi. Menurut ulama usul, ijtihad adalah usaha untuk menggali hukum amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci. Kesimpulannya, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Proses ijtihad bertujuan menciptakan solusi dalam pertanyaan hukum yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Karenanya hanya para ulama yang dapat berijtihad terkait hukum Islam. Fungsi ijtihad, ada yang mempunyai fungsi sebagai ijtihadur rujuk atau kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam dari segala jenis interpretasi yang kurang jelas berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mengembalikan ajaran-ajaran Islam biar tidak liar ya penafsiran orang-orang, terutama orang awam, itu biar tidak liar, maka dikembalikan pada ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, mempunyai fungsi sebagai ijtihadul ihya, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai agar semangat dan mampu menjawab tantangan zaman menurut Islam. Karena kalau tidak bisa menjawab sesuai tuntutan zaman, ya maka akan mati kan, akan stuck dia. Yang ketiga, fungsi ijtihad al-inabah atau pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang sebelumnya diijtihadi oleh ulama terdahulu yang kemungkinan ada kesalahan menurut kondisi dan konteks zaman sekarang. Ya, ada kemungkinan ya tidak sesuai dengan kondisi sekarang, seperti jual beli online kan dulu belum ada. Nah, itu ada pembenahan lah, dan contoh-contoh yang lain. Ini contoh ijtihad ya, ketika menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal, para ulama berkumpul dan berdiskusi untuk menentukan dan menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal berdasarkan hukum Islam. Ijtihad juga memiliki banyak manfaat, seperti membantu umat Islam saat menghadapi masalah yang belum jelas hukumnya. Ini agar hukum tersebut dapat disesuaikan dengan keadaan, waktu, serta perkembangan zaman. Selain itu, ijtihad dapat digunakan untuk menentukan dan menetapkan fatwa atas segala masalah yang tidak berhubungan dengan halal dan haram. Nah, karena memang zaman, kondisi, dan waktu itu kan berubah. Nah, maka diperlukan adanya ijtihad ya. Macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijma', keputusan untuk keputusan untuk membukukan Al-Quran pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini sudah disepakati oleh para sahabat ya, karena memang banyaknya sahabat yang gugur di medan pertempuran, banyaknya sahabat hamilul Quran yang gugur di medan pertempuran, maka pada masa Khalifah Abu Bakar atas kesepakatan para sahabat untuk membukukan Al-Quran. Terus penetapan azan dan iqamah yang dilakukan 2 kali pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Ini ijtihad ya. Yang kedua, qiyas. Contohnya
ijtihad qiyas ya. Contohnya transaksi sewa menyewa yang dilakukan saat pelaksanaan sholat Jum'ah hukumnya haram. Hal ini sesuai dengan hukum larangan jual beli saat sholat Jumat. Nah, qiyas atau menganalogikan sewa menyewa pada saat pelaksanaan sholat Jumat itu dianalogikan dengan jual beli saat sholat Jumat, yaitu dilarang, tidak boleh. Terus contohnya lagi penentuan hukum halal haram dari narkotika atau narkoba yang disamakan atau dianalogikan dengan khamr karena memiliki efek yang hampir sama atau bahkan sama ya, yaitu memabukkan, atau bahkan narkotika bisa lebih parah. Yang ketiga, ijtihad istihsan. Nah, meninggalkan suatu hukum yang lain dikarenakan adanya suatu dalil syarat yang menyuruh atau mengharuskan untuk meninggalkannya. Contohnya misalkan dokter pria maupun perempuan diperbolehkan untuk melihat aurat lawan jenisnya dalam prosedur pengobatan, seperti saat dokter pria membantu ibu hamil untuk melahirkan. Nah, ini contoh ijtihad istihsan. Terus maslahah mursalah. Contohnya seperti pencatatan perkawinan dalam surat atau dokumen resmi yang maslahat atau berguna untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, pembagian nafkah dan lain sebagainya. Itu pencatatan ya, meskipun tidak harus. Nah, tapi ijtihad para ulama itu memang pencatatan perkawinan itu dianggap suatu hal yang penting karena dokumen resmi. Terus selanjutnya sadu dzari'ah, suatu hal yang hukumnya adalah mubah dapat dimakruhkan atau bahkan dapat diharamkan, tujuannya agar umat manusia dapat lebih berhati-hati. Ya, misalkan dalam hal yang bisa merusak kesehatan, nah, itu meskipun awalnya mubah itu bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram. Nah, contohnya mungkin rokok itu juga bisa ya, kalau berlebihan dan bisa mengganggu kesehatan itu bisa menjadi haram. Atau contoh yang lain ya, istishab, memutuskan sebuah hukum menggunakan ketetapan dari suatu perkara. Contohnya seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya pergi merantau, namun suami tersebut tidak pulang dan tanpa kabar, maka wanita tersebut tidak boleh serta-merta untuk menikah lagi. Apa bisa masih belum ada kepastian bahwa apakah suaminya meninggal atau menceraikan dirinya. Jika sudah ada kepastian, maka barulah dia diperbolehkan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain. Ya memang harus dipastikan suaminya memang meninggal. Kalau meninggal ya bisa langsung menikah, asalkan setelah melalui iddah 4 bulan 10 hari ya. Nah, terus uruf atau adat ya, di masyarakat transaksi jual beli yang terbiasa tidak melalui lafal perkataan, namun antara penjual dan pembeli telah rela untuk bertransaksi atau yang dikenal dengan bai'ul mu'athah. Nah, contoh misalkan beli makanan di warung itu kan kita belum tahu harganya, makan baru totalan akhir. Nah, itu kan harus ada akadnya harusnya. Tapi karena sudah menjadi suatu kebiasaan dan antara penjual dan pembeli ridho, nah, itu tidak apa-apa, ijtihad urf ya. Memang sudah kebiasaan, biasanya itu ya ambil makan dulu baru bayar. Seharusnya kan bayar dulu ya, akad jual beli dulu. Nah, karena sudah menjadi urf ya tidak apa-apa. Syarat seorang mujtahid ya, ini sama dengan syarat istinbat ya. Ya harus menguasai ilmu bahasa Arab, mengetahui tentang Al-Quran, pengetahuan nasikh mansukh,
mengetahui sunnah, mengetahui masalah-masalah yang disepakati dan yang masih diperselisihkan, mengetahui tentang qiyas, mengetahui tentang tujuan ditetapkannya hukum bagi manusia untuk dapat membawa kemaslahatan manusia, faham benar dan perkiraannya, mengetahui tentang batasan-batasan serta cara menyusun muqaddimah dan kesimpulan. Ini dalam ilmu mantik ya, ada muqaddimah dan natijah atau silogisme, agar terjaga dari kekeliruan dalam analisis dan berpikir, seakan-akan disyaratkan mengetahui tentang ilmu mantik. Niat dan i'tiqadnya benar hanya semata-mata karena Allah dalam rangka menegakkan agama yang benar. Tingkatan mujtahid. Yang pertama, mujtahid mutlak mustaqil atau mujtahid independen. Mujtahid independen adalah seorang mujtahid yang membangun teori dan kaidah istinbat sendiri tanpa bersandar kepada kaidah istinbat pihak lain. Yang termasuk dalam jajaran kelompok ini antara lain Imam 4 mazhab ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, terus Imam Lais bin Sa'ad, Imam Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Abu Thawr dan sebagainya. Terus yang kedua, mujtahid muntasib atau afiliatif. Mujtahid afiliatif adalah mujtahid yang melakukan ijtihad dengan menggunakan kaidah istinbat tokoh mazhab yang diikutinya. Meskipun dalam masalah-masalah furu' ia berbeda pendapat dengan imam yang diikutinya. Dan yang masuk dalam tingkatan ini adalah diantaranya Abu Yusuf, Muhammad Syaibani, Zufar dari kalangan Hanafiyah, Abdurrahman bin Qasim dan Ashab bin Wahab dari kalangan Malikiyah, Al-Buwaiti, Az-Za'farani, Al-Muzani dari kalangan Syafi'iyah, Al-Qadhi Abu Ya'la, Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dari kalangan Hanabilah. Nah, meskipun dalam hal-hal furu' bisa jadi mujtahid muntasib ini bertentangan dengan yang diikutinya. Jadi 4 mazhab ini mempunyai murid ya, murid-murid. Nah, meskipun muridnya itu bisa mujtahid sendiri, bisa mujtahid tapi masih afiliatif karena dia derajatnya masih di bawah mujtahid mutlak mustaqil. Terus yang ketiga, mujtahid fil mazhab. Mujtahid fil mazhab adalah para mujtahid yang mengikuti sepenuhnya imam mazhab mereka, baik dalam kaidah istinbat ataupun dalam persoalan-persoalan furu'iyah. Mereka berijtihad pada masalah-masalah yang ketentuan hukumnya tidak didapatkan dari imam mazhab mereka. Mereka juga ada kalanya meringkas kaidah-kaidah istinbat yang dibangun oleh imam mereka. Karena memang pada zamannya mujtahid fil mazhab ini masalah-masalah ketentuannya tidak didapatkan pada mazhab mereka, imam mazhab mereka. Terus yang keempat, mujtahid murajjih. Mujtahid murajjih adalah mujtahid yang tidak mengistinbatkan hukum furu'. Mereka melakukan ijtihad hanya terbatas membandingkan beberapa pemikiran hukum mujtahid sebelumnya, kemudian memilih salah satu yang dianggap arjah atau paling kuat. Dia membandingkan beberapa pemikiran hukum mujtahid sebelumnya, kemudian dipilih yang paling kuat menurut dia. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.